Selamat malam, perkenalkan, saya Ernata Nainggolan dengan NIM 4112211067 akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Dimulai dari profil perusahaannya, PT Kalbe ini berdiri pada tahun 1966 dan menjadi perusahaan publik eh, produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Nah, produk yang dihasilkan dari PT Kalbe ini itu yaitu obat-obatan seperti Cefstan, Clinimix, Carenevit, dan lain-lain. Produk kesehatannya seperti Promax, Comix, Fatigon. Produk nutrisinya seperti Diabetasol, Enterasol, Fitbar, Milna, Prenagen, susu formula, suplemen kesehatan, dan vitamin. Dan PT KLB ini juga memiliki berbagai kegiatan usaha. Salah satunya itu distribusi dan logistik untuk layanan kesehatan, alat kesehatan, biofarma, bisnis internasional, nutrisi, produk kesehatan, dan lain-lain. Di sini saya menunjukkan financial distress. Financial distress itu adalah kondisi di mana satu individu, perusahaan, atau bahkan negara mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Dan ini bisa terjadi karena beberapa alasan, yaitu mulai dari penurunan pendapatan yang drastis, peningkatan biaya operasional yang signifikan, hingga kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Berikut saya tunjukkan formula First Altman Z-Score. Dari tahun 2019 sampai 2023 itu menunjukkan eh, berada di rentang 7,62 hingga 8,85. Untuk formula Neo-Altman Z-score manufakturnya juga menunjukkan dari rentang 5,84 hingga 6,66. Ini dari keduanya ini menunjukkan eh, bahwa perusahaan itu berada di zona sangat sehat dengan resiko kebangkrutan yang sangat rendah. Dan saya menunjukkan dari sisi X-score-nya dari tahun 2019 hingga 2023, hasilnya juga mengkonfirmasi bahwa perusahaan itu berada di zona aman dengan nilai di atas rata-rata tuh 3,00 sepanjang periode tersebut. Eh, Kinerja ini mencerminkan pengelolaan utang yang baik dan likuiditas yang stabil. Berikut saya juga akan menjelaskan tentang aksi korporasi. Dari bidang ekspansi bisnis itu eh, masuk ke negara-negara berkembang. Jadi ekspansi ekspansi ke negara-negara berkembang dengan kebutuhan produk farmasi dan nutrisi yang terus meningkat. Yang kedua, meningkatkan investasi pada penelitian dan pengembangan eh, R&D, yaitu pengembangan obat baru atau produk baru dan teknologi farmasi. Selanjutnya itu penguatan infrastruktur, seperti pembangunan fasilitas manufaktur baru atau digitalisasi sistem logistik. Selanjutnya, strategi dividen, seperti meningkatkan rasio pembayaran dividen atau memberikan dividen spesial. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi produk, seperti masuk ke kesehatan digital atau perangkat medis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan EVA pada PT Kalbe Farma Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu NOPAT, Net Operating Profit After Tax. NOPAT adalah singkatan dari Net Operating Profit After Tax atau laba operasi bersih setelah pajak. Nah, pada perusahaan KLBF ini memiliki nilai EBIT yang cukup besar, yaitu sebesar 3 miliar lebih. Ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang cukup besar dari aktivitas operasionalnya. Selanjutnya, WACC yaitu Weighted Average Cost of Capital, yaitu KLBF memiliki angka
berada di angka 4%, yang berarti perusahaan harus menghasilkan pengembalian minimal 4% atas total modal yang telah diinvestasikan agar dapat memuaskan baik pemegang saham maupun kreditur. WACC sebesar 4% ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan memiliki biaya modal yang relatif rendah. Dan ini biasanya menjadi keuntungan karena perusahaan tidak perlu membebani diri dengan biaya modal yang terlalu tinggi untuk membiayai pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu IC, Invested Capital, yaitu investasi dalam modal kerja. Nah, itu adalah jumlah dana yang tertanam dalam aset lancar suatu perusahaan dikurangi dengan utang lancar. Dan angka 23 miliar ini menunjukkan bahwa perusahaan KLBF itu memiliki investasi yang cukup besar dalam modal kerjanya. Eh, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak dana yang tertanam dalam bentuk persediaan, piutang, dan kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang capital capital charge. Capital charge atau biaya modal kerja itu merupakan biaya yang terkait dengan penggunaan modal kerja suatu perusahaan. Eh, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena mengikat dana dalam bentuk modal kerja. Dan angka CC yang sangat besar ini seperti yang kita lihat, ini sebesar 915 miliar lebih, menunjukkan itu merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan bahwa perusahaan eh, PT Kalbe Farma Tbk ini mengeluarkan biaya yang sangat signifikan untuk membiayai modal kerjanya. Dan ini berarti bahwa eh, sebagian besar keuntungan perusahaan tersebut digunakan untuk membiayai operasi sehari-harinya. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang EVA, yaitu kepanjangannya Economic Value Added. Adalah pengertian EVA-nya itu adalah suatu metrik yang digunakan untuk mengukur nilai tambah ekonomi yang diciptakan oleh suatu perusahaan dan nilai EVA perusahaan KB Pharma yang kita dapatkan itu sebesar 1 miliar lebih. Dan ini berarti perusahaan tersebut berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Angka angka EVA yang positif ini, angka angka sebesar 1 miliar lebih ini termasuk angka positif dan angka yang positif ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan KLBF itu atau perusahaan PT Kalbe Farma Tbk tersebut telah mampu menghasilkan laba yang melebihi biaya modal yang telah diinvestasikan. Dan dengan kata lain, perusahaan tersebut telah menggunakan modalnya secara efisien dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang diharapkan oleh investor. Dan sekian dari presentasi saya tentang hasil analisis yang telah saya kerjakan dari PT Kalbe Farma Tbk tersebut. eh, dan untuk penghitungannya ini dan untuk kesimpulannya perusahaan ini berada di zona yang aman karena setiap setiap tahunnya mengalami peningkatan pada analisis Z-score dan X-score-nya. Baiklah, sekian presentasi saya.
Saya Ester Natalya Nenggolan, selamat malam.